warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Desrian Farani dari kelas PBI 5C. Di sini saya akan menyampaikan studi tokoh yaitu Khatib Tchalebi. Khatib Tchalebi ini bernama asli Mustafa bin Abdullah atau dengan sebutan nama lain yaitu Haji Khalfa. Tempat tanggal lahir Istanbul, Februari 1609. Dia dikenal sebagai ensiklopedia Ottoman universal. Khatib Tchalebi adalah Ottoman terkenal, polimatik Turki, dan penulis sastra terkemuka dari Kekaisaran Ottoman abad ke-17. Ia menyusun ensiklopedia universal yang luas, Kas Az-Zunun yang terkenal, dan menulis banyak risalah dan isi. Franz Babinger memujinya sebagai ensiklopedia terbesar di antara Ottoman. Kontribusinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan mendapat pengakuan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, badan PBB yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Meski telah wafat 4 abad silam, kiprah dan dedikasi ilmuwan muslim di era Khalifah Turki Utsmani itu masih tetap diakui dan dikenang. Sejak kecil, Khatib dikenal sebagai berotak encer. Di madrasah, tempatnya menimba ilmu, Khatib merupakan siswa yang cukup menonjol. Ia pun tak puas hanya menimba ilmu di madrasah. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya yang sangat besar, Khatib juga meminta tambahan waktu belajar dari para gurunya dan sering berlatih sendiri. Ayahnya adalah seorang sipahi atau pasukan berkuda dan silahdar atau pembawa perang dari Sublime Porte dan sekretaris di Anadolu Muhasebesi, administrasi keuangan di Istanbul. Ibunya berasal dari keluarga kaya Istanbul. Dari usia 5 atau 6 tahun, Khatib mulai belajar Al-Quran, tata bahasa, Arab, dan kaligrafi. Ia unggul dalam seni menulis, akuntansi, dan syakat. Sebagai akuntan di Departemen Komisariat Tentara Ottoman di Anatolia, Khatib bertempur bersama ayahnya dalam kampanye Terjan pada tahun 1624. Dan dalam ekspedisi yang gagal untuk merebut kembali Baghdad dari Persia kontrol pada tahun 1625. Dalam perjalanan pulang, ayahnya meninggal di Mosul dan pamannya meninggal sebulan kemudian. Tchalebi memiliki cinta untuk belajar dari ayahnya, dan sekembalinya ke Istanbul pada tahun 1628, dia menghadiri pengkhotbah karismatik Kadizadeh yang menginspirasinya untuk melanjutkan studinya. Dia melanjutkan selama 30 tahun dan terputus untuk dinas militer dalam kampanye ke Baghdad 1629 dan Hamadan 1630. Pada 1633, dia meninggalkan markas musim dingin korpsnya di Aleppo untuk melakukan haji, mendapatkan gelar haji. Bergabung kembali dengan tentara kekaisaran di Diyarbakir. Diyarbakir merupakan tempat dia bergaul dengan para sarjana. Ia mengambil bagian dalam penguasaan kembali Erivan oleh Sultan Mulat dan ekspedisi ke Tabriz dan Baghdad pada tahun 1629 sampai 1631. Sekembalinya pada tahun 1635 ke Istanbul, Mehmed Khalfa, seorang rekan lama ayahnya, memberinya posisi magang sebagai khalifah atau juru tulis kedua di kantor audit kavaleri. Ia kemudian memperoleh jabatan di kantor pusat Departemen Komisariat. Pada tahun 1645, warisan yang ditinggalkan oleh seorang kerabat kaya memungkinkannya untuk mengabdikan dirinya secara penuh untuk beasiswa dan memperoleh buku. Di kalangan akademisi, ia memperoleh julukan Khatib Tchalebi atau biasa disebut ahli tulis terpelajar, sebuah istilah yang digunakan untuk sarjana, bukan ulama. Teologinya digambarkan sebagai ortodoksi Islam yang dikombinasikan dengan ketaatan pada Israhi, filsafat Illuminationis. Selera Tchalebi untuk akuisisi buku telah dimulai di Aleppo, dan dia kemudian menghabiskan sebagian besar warisannya untuk membangun perpustakaannya yang terkenal, yang kemudian menjadi yang terbesar di Istanbul pada masanya.
Sepanjang hidupnya, Khatib Chalebi telah menulis sederet buku yang sangat penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Berikut ini beberapa karya besar yang ditulis sang cendekiawan dari abad ke-17 Mesir itu. Buku yang pertama masih banyak buku yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.